Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat nggih. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Alvita dalam mata pelajaran PPKN. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak masih ingat materi PPKN minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara menjaga kebersihan tubuh. Caranya dengan bagaimana? Mandi 1 hari 2 kali. Kemudian setelah mandi, berganti pakaian yang bersih dan menyisir rambut agar rapi. Kemudian jangan lupa keramas agar kulit kepala tidak gatal. Nah, sekarang materi PPKN adalah keberagaman. Nah, apa itu keberagaman? Mari kita mulai belajar. Dibuka halaman 140. Nah, ada bacaan Rinta, Asti, dan Wina. Nah, mari kita baca bersama-sama. Inilah Rinta, Asti, dan Wina. Rambut Rinta lurus sebahu. Rinta suka memakai bando. Rambut Asti panjang dikepang 1. Rambut Wina panjang dikuncir 1. Inilah ciri rambut Rinta, Asti, dan Wina. Nah, jadi anak-anak, di bacaan tersebut ada 3 orang anak yang bernama Rinta, Asti, dan Wina. Ciri-cirinya berbeda-beda. Kalau Rinta, rambutnya lurus sebahu. Jika Asti, rambutnya panjang dikepang 1, dikepang itu di kelabang. Nah, yang ketiga adalah Wina. Ciri-ciri Wina yaitu rambutnya panjang dikuncir 1. Nah, kemudian selanjutnya ada tabel. Nah, di tabel tersebut kita tulis nama sesuai dengan cirinya. Nah, ada 3 anak. Yang pertama yang rambutnya lurus sebahu namanya siapa tadi? Rinta. Kemudian kita tulis Rinta. Kemudian yang kedua, yang rambutnya panjang dikepang 1, namanya siapa? Asti. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya rambutnya panjang dikuncir 1. Siapakah dia? Namanya Wina. Nah, kemudian kita tulis Wina. Baik, sudah ya. Ada 3 orang anak sesuai dengan ciri-cirinya masing-masing. Baik, selanjutnya ada seorang anak mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri tersebut, yang pertama, rambut panjang atau rambut sebahu. Nah, kita perhatikan pada gambar, kira-kira rambutnya panjang atau rambut sebahu? Nah, rambutnya sebahu, berarti yang rambut panjang kita coret. Nah, yang salah kita coret ya. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya, dia adalah perempuan, berarti yang laki-laki kita coret karena salah. Kemudian yang ketiga, apakah rambut keriting atau rambut lurus? Nah, kita perhatikan pada gambar, rambutnya bergelombang, berarti rambutnya keriting. Nah, berarti yang rambut lurus kita coret. Kemudian yang keempat, apakah rambutnya dibando atau rambutnya dikuncir? Nah, kita perhatikan pada gambar ya, rambutnya itu dibando, berarti yang rambut dikuncir salah, kemudian kita coret. Selanjutnya, nomor 5. Apakah mata bulat atau mata sipit? Nah, kita perhatikan pada gambar, matanya bulat, berarti yang mata sipit salah, kemudian kita coret. Baik, sudah benar semua, sudah paham mengenai ciri-ciri pada anak? Nah, selanjutnya dibuka halaman 152. Ada sebuah bacaan dengan judul Suka Makan Buah. Nah, kita baca bersama-sama. Dina dan Dino, kakak beradik. Dina dan Dino suka makan buah. Dina suka makan mangga. Dino suka makan pisang. Buah baik untuk kesehatan tubuh. Nah, dengan bacaan tersebut kita jadi tahu ada Dina dan Dino yang kakak beradik yang suka makan buah. Kalau Dina suka makan mangga, kalau Dino suka makan pisang. Karena buah baik untuk kesehatan tubuh, jadi mereka menyukai buah-buahan. Kemudian ada sebuah gambar, ada gambar apel, mangga,
pepaya, dan jeruk. Nah, kira-kira buah apa yang disukai Dina tadi? Kemudian kita centang pada gambar buah tersebut. Tadi Dina menyukai buah apa? Buah mangga, berarti pada buah mangga kita checklist atau kita centang. Baik, selanjutnya ada sikap terhadap perbedaan. Nah, sikap yang baik kita centang. Yang tidak baik tidak perlu kita centang. Yang pertama, saling hormat. Apakah baik untuk dicontoh? Jika ada perbedaan, ya baik dicontoh. Kemudian kita centang. Kemudian yang kedua, tidak peduli. Nah, apakah baik dilakukan jika ada sebuah perbedaan? Nah, tidak peduli itu tidak boleh dilakukan. Jadi, tidak perlu kita checklist atau kita centang. Kemudian yang ketiga, saling sayang. Apakah boleh dilakukan terhadap sikap terhadap perbedaan? Nah, saling sayang itu boleh dilakukan. Berarti kita centang pada tabel tersebut. Kemudian yang keempat, memaksa orang menyukai yang kita suka. Apakah boleh dilakukan terhadap perbedaan? Nah, tidak boleh dilakukan karena kita mempunyai hak. Kita itu boleh menyukai apa yang kita suka ataukah yang tidak kita suka. Jadi, memaksa orang untuk menyukai yang kita suka tidak boleh dilakukan. Jadi, tidak perlu kita checklist atau kita centang. Kemudian yang kelima, berkelahi karena beda. Apakah boleh dilakukan terhadap perbedaan? Nah, jika berkelahi tidak boleh dilakukan. Jadi, tidak perlu kita centang. Baik, sudah ya, ada 5 pernyataan tersebut. Sikap terhadap perbedaan. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar mengenai keragaman. Nah, jadi apa keragaman itu? Keragaman itu sebuah perbedaan terhadap sesuatu, entah itu dalam menyukai makanan, buah-buahan, ataupun secara fisik. Nah, fisik satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda, entah bentuk matanya, atau rambutnya, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tugas halaman 166 sampai 167. Cukup A dan B saja. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar. Marilah membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Bu Alvita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.